Pernah dengar tentang sistem tanam paksa di Indonesia? Tahu nggak sih, ada sisi gelap yang mengerikan di baliknya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng di video ini. Selamat datang di channel kami, Penulis Sejarah. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan jarang dibahas secara mendalam, yaitu sisi gelap dari tanam paksa di Indonesia. Kita akan mengungkap bagaimana sistem ini bukan hanya soal pertanian, tapi juga tentang penderitaan dan eksploitasi rakyat. Yuk, kita mulai. Tanam paksa atau kultur stelsel adalah sistem yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1830-an. Sistem ini dirancang oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch sebagai solusi untuk mengatasi krisis keuangan yang melanda Belanda setelah Perang Napoleon. Saat itu, Belanda mengalami kesulitan ekonomi yang sangat serius, dan mereka mencari cara untuk meningkatkan pendapatan negara. Melalui sistem tanam paksa, pemerintah kolonial memaksa petani di Jawa untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, gula, nila, dan lainnya di sebagian lahan mereka. Biasanya, petani diwajibkan untuk mengalokasikan sekitar 20% dari lahan mereka untuk tanaman-tanaman ini. Namun, dalam praktiknya, banyak petani yang harus menggunakan lebih dari 20% lahan mereka, bahkan hingga 50% atau lebih. Tujuan utama dari tanam paksa adalah untuk memanfaatkan potensi agraris Jawa demi keuntungan ekonomi Belanda. Dengan mengarahkan produksi ke komoditas yang memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional, Belanda berharap dapat meningkatkan pendapatan mereka secara signifikan. Hasil dari tanaman ekspor ini kemudian dijual oleh pemerintah Belanda di pasar dunia dengan harga yang jauh lebih tinggi, sementara petani hanya menerima kompensasi yang sangat minim. Sistem ini tidak hanya mencakup produksi tanaman ekspor, tetapi juga melibatkan pengaturan distribusi dan penjualan hasil panen. Pemerintah kolonial mengendalikan seluruh rantai pasokan, dari penanaman hingga penjualan, untuk memastikan bahwa keuntungan maksimal masuk ke kas Belanda. Hal ini menyebabkan ketergantungan petani pada pemerintah kolonial, karena mereka tidak memiliki kebebasan untuk menjual hasil panen mereka sendiri. Selain itu, petani juga diharuskan menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial sebagai bentuk pajak. Harga yang ditetapkan pemerintah sangat rendah, sehingga tidak cukup untuk menutupi biaya produksi dan kebutuhan hidup petani. Akibatnya, banyak petani yang jatuh miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, meskipun tujuan utama dari tanam paksa adalah untuk memperkaya Belanda, dampak negatifnya sangat besar bagi rakyat Indonesia. Namun, pelaksanaan tanam paksa ini jauh dari kata adil. Petani dipaksa menanam tanaman ekspor di atas 20% dari lahan mereka, tetapi kenyataannya, banyak yang harus menggunakan lebih dari itu. Mereka juga harus menyerahkan hasil panen dengan harga yang ditentukan sepihak oleh pemerintah kolonial, yang tentunya sangat rendah. Bahkan, beberapa daerah harus menyerahkan seluruh hasil panen mereka tanpa menerima kompensasi yang layak. Dampak dari tanam paksa ini sangatlah buruk. Pertama, dari segi ekonomi, banyak petani yang kehilangan sumber pendapatan utama mereka karena harus menyerahkan sebagian besar hasil panen kepada pemerintah kolonial. Mereka terjebak dalam lingkaran kemiskinan karena tidak punya cukup tanah untuk menanam makanan bagi keluarga mereka sendiri. Selain itu, sistem ini juga menyebabkan kelaparan di beberapa daerah karena kurangnya produksi pangan. Dari segi sosial, tanam paksa juga menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Banyak petani yang terpaksa meninggalkan keluarga mereka untuk bekerja di perkebunan atau proyek infrastruktur. Keluarga yang ditinggalkan harus bertahan hidup dengan sangat minim. Anak-anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan karena harus membantu orang tua mereka bekerja di ladang. Pertama, dari segi ekonomi, banyak petani kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Sistem tanam paksa mengharuskan petani untuk menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada pemerintah kolonial Belanda dengan harga yang ditentukan sepihak. Harga ini biasanya sangat rendah dan tidak sebanding dengan kerja keras serta biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Akibatnya, banyak petani yang tidak mendapatkan cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lebih parahnya lagi, petani terjebak dalam lingkaran kemiskinan. Tanah yang seharusnya bisa digunakan untuk menanam pangan bagi keluarga mereka sendiri, kini digunakan untuk menanam tanaman ekspor yang keuntungannya diambil oleh pemerintah kolonial. Kondisi ini menyebabkan kelaparan di banyak daerah. Ketika petani dipaksa menanam tanaman ekspor, produksi pangan lokal menurun drastis. Padahal,
Padi adalah makanan pokok yang sangat penting bagi masyarakat Jawa. Dengan berkurangnya produksi padi dan tanaman pangan lainnya, persediaan makanan menjadi sangat sedikit. Banyak keluarga yang tidak bisa makan dengan layak, dan ini mengakibatkan malnutrisi dan kematian, terutama di kalangan anak-anak dan orang tua. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi yang disebabkan oleh tanam paksa membuat petani tidak bisa menabung atau berinvestasi untuk masa depan mereka. Mereka hidup dari hari ke hari dengan penghasilan yang sangat minim. Ini juga berarti bahwa ketika terjadi gagal panen atau bencana alam, mereka tidak memiliki cadangan atau bantuan untuk bertahan hidup. Dari segi sosial, dampak tanam paksa juga sangat dirasakan. Kehidupan sosial masyarakat terganggu karena banyaknya waktu yang harus dihabiskan di ladang-ladang tanam paksa. Petani dan keluarganya harus bekerja keras tanpa kenal lelah, dan ini mengurangi waktu untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan. Anak-anak seringkali terpaksa membantu orang tua mereka di ladang daripada pergi ke sekolah. Dengan penjelasan ini, kita bisa melihat betapa luas dan dalamnya dampak negatif dari sistem tanam paksa. Tidak hanya merugikan dari segi ekonomi, tetapi juga membawa penderitaan sosial dan fisik yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Penderitaan ini berlangsung selama hampir 40 tahun sebelum akhirnya sistem ini dihapuskan, meninggalkan bekas yang mendalam dalam sejarah bangsa kita. Salah satu contoh perlawanan terkenal adalah Perang Diponegoro yang berlangsung dari tahun 1825 hingga 1830. Meskipun perang ini terjadi sebelum tanam paksa diberlakukan secara resmi pada tahun 1830, perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro mencerminkan penolakan rakyat terhadap kebijakan kolonial yang tidak adil. Pangeran Diponegoro, seorang bangsawan Jawa, memimpin perlawanan besar-besaran melawan pemerintah kolonial Belanda karena merasa kecewa dengan campur tangan Belanda dalam urusan internal kerajaan Mataram dan perampasan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan kolonial. Perang Diponegoro adalah salah satu perang terbesar dan paling berdarah dalam sejarah kolonial di Indonesia. Selama 5 tahun, pasukan Diponegoro yang terdiri dari petani dan rakyat biasa berhasil menguasai sebagian besar wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Perang ini mengakibatkan kerugian besar bagi Belanda, baik dari segi biaya perang maupun jumlah korban jiwa di pihak Belanda. Meskipun akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap melalui tipu muslihat Belanda dan diasingkan ke Makassar, perlawanan ini meninggalkan jejak yang mendalam. Perang Diponegoro membuktikan bahwa rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam menghadapi penindasan dan siap berjuang demi keadilan. Selain Perang Diponegoro, ada banyak perlawanan lokal lainnya yang terjadi selama periode tanam paksa. Di Sumatera Barat, terjadi Perang Padri yang dipimpin oleh para ulama melawan kebijakan kolonial Belanda. Di Bali dan Lombok, rakyat setempat juga melakukan perlawanan sengit untuk mempertahankan tanah dan kedaulatan mereka. Setiap daerah memiliki cerita perlawanan sendiri yang menunjukkan betapa kuatnya semangat perjuangan rakyat Indonesia. Jadi, meskipun sistem tanam paksa membawa penderitaan yang luar biasa, semangat perlawanan rakyat Indonesia tetap hidup. Perjuangan mereka adalah bagian penting dari sejarah kita dan merupakan bukti bahwa rakyat kita tidak pernah menyerah dalam menghadapi penindasan. Kita harus terus mengenang dan menghargai perjuangan mereka, serta belajar dari sejarah untuk membangun masa depan yang lebih baik dan adil. Dari cerita tentang tanam paksa ini, kita bisa belajar banyak hal, betapa pentingnya keadilan dan betapa bahayanya jika kekuasaan disalahgunakan. Mari kita terus belajar sejarah agar kita bisa lebih menghargai perjuangan para pendahulu kita dan tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa depan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita. Tinggalkan juga komentar di bawah, apa topik sejarah lain yang kalian ingin kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya.